Iya, karena kan kita partai mungkin kita adalah partai yang berbasis masyarakat ya. Kita partai yang tidak ada tokoh politik besar di partai ini. Dan alhamdulillah untuk PKR adalah partai yang solid sampai sekarang masih eksis di semua DPW dan mereka masih menunggu satu komando. Tinggal dari para capres melihat PKR ini ada atau tidak. Kalau ada ya kita tunjukkan ada, kalau tidak ada kita tunjukkan tidak ada. Itu. Jadi masih menunggu sinyal dari langit. Kalau kriteria pemimpin capres, cawapres yang ideal menurut PKR, ya, menurut Mas Tuntas otomatis yang amanah, yang bertanggung jawab, yang berpendidikan. Istilahnya berpendidikan di sini adalah yang mungkin mempunyai sebuah pemikiran. Karena ini menyangkut sebuah bangsa ya. Jadi kita berharap jangan membeli kucing dalam karung, bukan hanya asal ini favorit dan lain sebagainya, tetapi benar-benar yang bisa merepresentatifkan Indonesia, membawa Indonesia lebih maju ke depan. Gitu. Kriteria seperti itu dicoba kemana mungkin? Masih menunggu sinyal dari langit. Siap. Dan bisa bermanfaat untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bisa membangun semuanya. Langkah ke depan setelah mendapat penghargaan ini ini adalah gelar Doktor HC dan insya Allah kita juga ini baru proses untuk bisa mendapatkan gelar Profesor. Jadi harapannya itu juga bisa kita raih, jadi bisa membawa nama baik bangsa, karena ini juga lintas negara. Penghargaan ini dari Malaysia, lisensi Amerika, dan mudah-mudahan bisa membawa satu keberkahan dan kebanggaan sendiri untuk masyarakat Sukoharjo. Arti penting pendidikan menurut Mas Tuntas juga sangat luar biasa penting, karena dari pendidikan itu akan membawa kita kepada sebuah sistem dan sebuah teknik langkah bagaimana untuk kita memajukan masyarakat, memajukan diri sendiri, dan memajukan semua hal untuk kebaikan bersama. Semuanya harus bermula dari sebuah pendidikan. Apakah peningkatan pendidikan ini juga nanti akan diuji Mas Tuntas ketika nanti maju calon bupati? Insya Allah, pasti. Jadi tentang fasilitas tentang sebuah pendidikan itu yang utama, karena selama ini yang paling disorot di suatu daerah adalah fasilitas sebuah pendidikan. Kemudian juga tentang bagaimana menggiring dan mengarahkan masyarakat untuk bisa mencapai pendidikan yang tinggi, terutama sampai ke pelosok pedesaan. Kendala utama pendidikan kita selama ini apa teman? Kurangnya mungkin ya ini dari penilaian saya pribadi ya, mungkin kan salah satu faktornya adalah kurang fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan sangat terakomodir di sekolah yang memang di situ biayanya mahal. Tetapi di sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah biasa untuk meraih sebuah fasilitas kurang. Otomatis itu akan membawa dampak kepada siswa yang berpendidikan di situ. Selama fasilitas pendidikan nanti sangat memadai, saya kira Sukoharjo bisa menjadi daerah yang maju. Pemberian penghargaan ini sebagai bentuk upaya mendorong apakah nanti Mas Tuntas juga akan mengajukan mencalonkan diri sebagai bupati? Ya, insya Allah. Kalau ini kan beda jalur, ini kan jalur pendidikan dan alhamdulillah bisa sampai alhamdulillah bisa mendapatkan gelar doktor dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk masyarakat Sukoharjo pada khususnya, pada umumnya ya masyarakat Indonesia. Mas Tuntas, kalau melihat dari wilayah Sukoharjo sendiri, kalau dilihat dari pendidikannya mungkin seperti apa? Apakah masih ada kekurangan atau seperti apa mungkin? Kalau di setiap wilayah masih butuh banyak pembenahan ya untuk masalah pendidikan ya. Kemudian untuk di Sukoharjo sendiri, saya melihatnya salah satu yang tadi saya sebutkan tentang sebuah fasilitas pendidikan itu yang harus disorot sehingga siswa-siswa itu bisa benar-benar merasakan pendidikan yang fasilitas baik yang sangat menunjang.
Artinya masih tanpa sangat harus kurang. memikirkan biaya yang mahal ataupun kalau perlu gratis. Tapi dalam artian sekolah gratis itu bukan terus fasilitasnya down, tetapi bagaimana kalau sekolah gratis itu juga fasilitasnya sangat memadai, seperti ruangan kelas, fasilitas akses pendidikannya dan lain-lain. Artinya masih sangat kurang atau mungkin seperti apa, Mas? Ya kalau Sukoharjo sekarang saya melihatnya sudah baik, cuman harus kayaknya perlu dilebih baikkan lagi. Program konkret dari Mas Tuntas ketika nanti maju calon Bupati Independen Sukoharjo apa untuk pendidikan? Untuk pendidikan jelas itu tentang fasilitas pendidikan baik dari segi sekolah, kemudian dari segi guru, kemudian fasilitas bagaimana siswa itu bisa mendapatkan fasilitas belajar dan mengajar dengan sangat baik dengan kondisi Gen Z sekarang. Mungkin yang perlu dititik beratkan untuk Gen Z ini sendiri pendidikan yang seperti apa, Mas? Ya otomatis di situ ada komputer yang memadai, kemudian sistem pendidikan yang mungkin dimajukan dari daerah lain. Mungkin gitu. Saya berharap pendidikan Sukoharjo bisa menjadi pioner untuk pendidikan di Indonesia dan harapannya bisa selangkah lebih maju dari kabupaten-kabupaten lain. Pada pagi ini sampai menjelang siang, ya, saya diundang, ya, dari promotor UiPM Indonesia Profesor Dr. Haji Agustin, ya, dan sponsorshipnya Pak Taufik, Dr. Taufik, ya. Jadi perkenalkan, saya adalah Presiden of UiPM Indonesia sekaligus sebagai UiPM UN ECOSOC Main Representative Indonesia dari PBB United Nations. Jadi kedatangan pagi ini saya diundang untuk ikut melantik dan mengukuhkan saudara kita, anak bangsa yang cerdas, punya dedikasi tinggi, ya, orang pribumi dari Solo yang sangat luar biasa, bersahaja, sederhana, dan sangat luar biasa dalam melakukan hal-hal yang sifatnya membangun daerah Solo, yaitu Pak Tuntas Bagio pada ini hari mendapatkan gelar kehormatan dari UiPM International. Kami terus berbangga hati dan kita semua harus berbangga hati bahwa ada anak bangsa Pak Tuntas ini yang bisa mengangkat potensi daerah melalui sumber daya manusia di bidang business management. Kami dari UN ECOSOC UiPM Main Representative Indonesia yang diatur dalam Global Managing di 8 negara, ya, yang berkantor pusat di Singapura, ya, terus di Amerika, di Filipina, Malaysia, di Nigeria, London dan Prancis, ya, bahwa UiPM Indonesia mendukung penuh untuk setiap anak bangsa yang punya dedikasi tinggi untuk membangun bangsa, sama-sama untuk membangun bangsa dalam melakukan implementasi Sustainable Development Goals 17 program. Mari bersatu padu dan kita dukung saudara kita Bapak Tuntas Subagio dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam menciptakan, dalam berdedikasi inovasi, ya, di Solo khususnya dan Indonesia pada umumnya.